Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus Nabi Muhammad Al-Qati Abu Sujat Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbahani bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wala yajuzu dan tidak boleh apa istimalu awani dhahabi, menggunakan beberapa wadah emas, wal fiddati dan perak. Wa yajuzu dan boleh apa istimalu wairihima, menggunakan selain dari emas dan perak minal awani dari wadah. Jadi kita tidak boleh menggunakan wadah dari emas atau perak untuk cangkir untuk makan, itu tidak boleh. Faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wasiwaku, adapun siwak ialah mustahabun, disunahkan fi kulli halin, di dalam setiap keadaan, ila ba'da zawali, kecuali setelah lingsirnya matahari, lisol ini bagi orang yang berpuasa. Wahwa, adapun siwakan fi salatati mawadi'a, di dalam 3 tempat, ialah asyadu, sangat apanya, istihbaban, kesunahannya. Jadi ada tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Yang pertama, inda tawayyuril fami, ketika berubahnya mulut, min azmin, dari lamanya diam, wa ghairihi, dan selainnya diam. Jadi yang pertama disunahkan bersiwak itu ketika bau mulut kita sudah mulai terasa bau. Yang kedua, wa indal qiyami, dan ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, kita sangat disunahkan untuk melakukan siwak atau bersiwak. Wa indal qiyami, dan ketika berdiri, ila sholati, untuk mengerjakan sholat. Ya, ini ketika kita mau mengerjakan sholat, sangat disunahkan untuk bersiwak. Faslun, adapun ini adalah pasal suci. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardunya wudu ialah sitatu asya', 6 macam. Yang pertama, an-niyatu, niat, inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, itu kita harus niat. Niat itu berada di hati, ya. Yang kita ucapkan nawa itu wudu'a lirabahil, itu esensialnya itu bukan niat yang harus berbarengan dengan membasuh muka ini. Yang wajib ini, fardunya wudu ini, ketika membasuh muka maka dibarengi dengan niat yang ada di dalam hati, niat untuk berwudu. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang kedua, wa ghuslul yadaini, yang ketika membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai siku-siku. Jadi tangan dibasuh sampai siku-siku. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Wa mas'ul ba'di ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala diusap. Mekanisme bagaimana? Mekanisme. Nah, untuk kaifiahnya, wudu untuk mengusap itu ketika kepala rambut ini dikenakan air, nah itu sudah dikatakan mengusap. Itu untuk mazhab Syafi'i. Jadi sebagian kepala. Sebagian kepala, rambut, nah ini harus diusap. Terus ini saya dapat keterangannya dari Gus Baha, ya.
setahu saya keterangannya dari Gus Baha itu Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau wudhu itu rambutnya itu yang diusap rambutnya. Makanya untuk mazhab Syafi'i mengusap rambut itu adalah fardunya. Tapi untuk Hambali kita harus membasuh semua kepala keseluruhan. Nah, ini nanti ada Imam Hambali, untuk Hambali keseluruhan. Kalau Imam Syafi'i Ya, karena ini yang saya dapat dari Gus Baha itu Imam Syafi'i dikiaskan dengan puasa. Puasa bisa batal karena makan upo. Nah, dikiaskan ke situ. Kalau saya dapatnya dari Gus Baha seperti itu. Makanya di Imam Syafi'i itu ketika kita membasuh rambut sedikit saja itu sudah sah. Terus selanjutnya yang nomor berapa ini? Wa ghuslur rijlaini, membasuh dua kaki, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Wa tartibu, yang nomor 6 nih berarti. Nomor 6 tertib berurutan alama atas sesuatu dakarnahu, yang menyebutkan siapa kita kepada ma. Jadi dari niat membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, itu dilakukan secara berurutan. Tertib. Kalau kita melakukan membasuh kaki dahulu, nah itu bukan melanggar fardu wudu, itu enggak sah itu. Jadi harus dari awal niat membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Nah, itu baru berurutan. Itu baru fardunya wudu. Nah, ini wasunanuhu, adapun sunnahnya wudu ialah asyaratu asya'a, 10 macam. Nyatanya yang pertama tasmiyatu, membaca bismillah. Ketika kita wudu membaca bismillah, itu disunahkan. Wa ghuslul kafaini, yang kedua membasuh telapak tangan. Jadi sebelum wudu tangannya dibasuh. Nah, dibasuh. Yang ketiga wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan al-ina'a ke wadah. Yang nomor 3 wal madmadatu, berkumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu bukan fardu wudu ya. Itu adalah sunnahnya. Biasanya kita melakukan kalau sebelum wudu kita berkumur-kumur. Nah, itu sunnah. Wal istinsyaku, menghirup air. Jadi air itu dihirup lewat hidung. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh kita. Biasanya kita berkumur-kumur langsung mengusap muka. Ada sunnah yaitu menghirup air lewat hidung. Disedot, habis itu dikeluarkan. Itu sunnah. Yang 5 wa mas'u jami' iroksi. Nah, ini mengusap semua kepala. Nah, ini sunnah. Jadi ini saya dapat dari Gus Baha juga. Gus Baha dari Mbah Maimun itu kalau mengusap kepala itu seperti ini. Nah, tangannya Gus Baha itu waktu menyontohkan itu tangannya digenggam. Saya nggak tahu kenapa digenggam. Pokoknya yang saya lihat itu Gus Baha itu tangannya digenggam. Nah, gerijinya ini di sini. Saya nggak tahu alasannya kenapa digenggam. Pokoknya saya lihatnya seperti ini. Nah, ini jempolnya itu ada di telinga. Nah, kemudian diusap sampai ke belakang, kemudian dikedepankan lagi. Nah, itu Gus Baha yang menyontohkan seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Terus dari Gus Baha itu seperti ini. Katanya kalau sholat wajib usahakan mengusap semua kepala seperti ini. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa diginikan. Kenapa? Alasannya adalah untuk membedakan ini wudu untuk sholat sunnah dan sholat wajib.
agar kita itu merasa bahwa sholat wajib itu memang istimewa, memang berbeda dengan sholat sunnah. Nah, makanya disarankan sama Gus Baha itu kalau wudhu untuk sholat wajib itu kepalanya di semuanya ini, karena ini wudhu untuk sholat yang istimewa, yang spesial. Itu katanya Gus Baha. Terus kita lanjutkan yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Wa mas'ul udhunaini, mengusap dua telinga, lohirima yang luar, telinga luar, wa batoniha dan dalamnya telinga. Nah, jadi diusap di luar sama dalam, diusap. Nah, seperti ini. Bimain, dengan air, jadidin yang baru. Itu sunnah. Sebelum wudhu. Terus 6. Selanjutnya, nah ini, wa tahlilul lihyati, mengusap jenggot, al kasati yang lebat. Nah, ini yang memiliki jenggot lebat disunahkan diusap. Nah, seperti ini. Nah, itu sunahnya diusap. Wa tahlilu asabi ilyadaini, dan menyela-nyelani jari-jari tangan, kedua tangan, jari-jari kedua tangan disela-selani. Nah, seperti ini. Nah, sebelum wudhu ini. Nah, ini biasanya saya juga lakukan ini kalau tangan. Warijlaini, dan dua kaki, menyela-nyelani dua kaki. Nah, kakinya disela-selani. Nah, untuk kaki saya jarang ini. Kakinya disela-selani, bagian jari-jarinya. Itu sunnah. Yang berikutnya, wa taqdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan, alal yusro, atas kiri. Jadi bagian yang kanan didahulukan. Nah, ini kita sering melakukan. Wudhu, membasuh muka, tangan diusap bagian yang kanan, kemudian yang kiri. Nah, ini sudah sering kita lakukan. Sudah dari guru-guru kita itu suruh mendahulukan yang kanan, sudah terbiasa. Wat toharotu, dan bersesuci salasan dengan 3 kali. Nah, ini juga sudah sering kita lakukan, sudah terbiasa untuk kita melakukan 3 kali. Wal muwalatu, yang terakhir bersambung. Bersambung itu segera berlanjut. Nah, ini seingat saya yang dimaksud bersegera ini seperti apa? Seingat saya waktu di Sukorojo itu Ustadz itu bilang yang dimaksud segera itu selama air itu belum kering, katanya seperti itu. Mualah. Pokoknya ketika wudhu masih basuh tangan. Nah, tangan ini belum kering. Ketika berlanjut yang berikutnya itu masih dikatakan bersambung. Lalu bagaimana kalau sudah kering? Nah, wudhunya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Misal kita wudhu, basuh muka, kemudian kita jalan ke Srono misal. Nah, kita lanjut wudhu di Srono. Nah, itu tetap sah wudhunya, tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Seingat saya seperti itu ketika Ustadz yang dari Sukorojo itu menjelaskan. Sudah terakhir, lanjut dong. Faslun, adapun ini adalah fasal suci. Wal istinjau, adapun cewok bersesuci cawik, ialah wajib minal bauli, dari kencing, wal waiti, dan berak. Wal afdalu, adapun keutamaannya ialah ayyastangjia, apabila beristinja siapa orang
beristinja siapa orang bil ihjari dengan beberapa batu, summa yutbi'uha, kemudian mengikutkan siapa manhaj kepada batu bil ma'i dengan air. Jadi istinja itu pertama menggunakan batu 3 kali, kemudian diteruskan dengan air. Itu keutamaan dalam bersesuci. Wa yajuzu, dan boleh apa ayat asro, apabila meringkas siapa orang yang beristinja alal ma'i, atas air, atau ala salasati ahjarin, atau atas 3 beberapa batu, yungkia, yang membersihkan siapa orang yang beristinja bihina dengan 3 batu kepada al-mahalla, tempat. Jadi boleh menggunakan air atau menggunakan 3 batu. Lalu mana yang lebih utama antara membersihkan dengan 3 batu dan air? Faida aroda, maka apabila berkehendak siapa orang yang beristinja al-iktisaro, kepada meringkas ala ahadima, atas salah satu dari air atau 3 batu, falma, maka adapun air ialah afdolu, lebih utama. Jadi Utamanya dengan air. Jadi membersihkan atau cewok cawi menggunakan air itu lebih utama daripada menggunakan 3 batu. Cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.